Semua salah yang sudah dilakukan oleh kepala desa. Stunting tuh saat ini tetap yang dipegang adalah anak pendek. Oke. Ya, anak pendek lebih pendek dari normal. Itu sudah dianggap stunting ya. Nah, jadi stunting itu memang perlu penanganan bukan hanya setelah lahir. Ya. Stunting itu ditangani lebih bagus dicegah sebelum lahir anak stunting. Berarti masa kehamilan. Jauh sebelum masa kehamilan. Jadi ada tiga kelompok usia yang perlu perhatian kita supaya nanti lahir anak tidak stunting. Oh, oke. Ya. Yang pertama kelompok remaja. Remaja itu calon ibu. Yang kita lakukan intervensi terhadap remaja adalah remaja putri. Bukan remaja putra. Kenapa kayak gitu, Pak? Begitu memang programnya. Kenapa? Karena nanti yang akan hamil adalah remaja putri. Tapi kalau kita lihat ya, remaja putra sebenarnya perlu juga untuk edukasi, pemahaman. Perlu remaja putra hanya edukasi. Oke. Tapi intervensi tapi yang bukan berarti tidak penting ya. Bukan berarti Sorry tidak Pak penting. nih, saya potong nih gitu ya. Misalnya supaya juga tidak terjadi perbedaan itu gitu karena. Kalau penting semua kelompok harus kita edukasi, tidak hanya remaja. Mulai dari remaja, orang tua, lansia malah. Karena lansia juga berpengaruh dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga. Nah, tapi dalam intervensi yang spesifik, nah kan ada dua intervensi stunting itu. Ada yang namanya intervensi spesifik. Itu intervensi yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang menurut pemerintah 30% menjamin tuntas atau tidak. Jadi perannya 30%. Kemudian intervensi sensitif itu di luar kesehatan. Di situ nanti ada air bersih, sanitasi, ya, kemudian infrastruktur macam-macam, ya. Jadi semua aspek termasuk BKKBN. Ya. Itu yang kita bicarakan sekarang adalah sesuai dengan tupoksi kami, intervensi spesifik, ya, intervensi spesifik untuk stunting. Yang saya mulai tadi dari kelompok remaja. Nah, remaja ini harus kita siapkan. Pada saat dia dalam bentuk nanti dia akan menjadi seorang ibu. Ya, jadi intervensi yang jadi prioritas untuk remaja adalah mencegah anemi. Makanya ada pemberian itu ya. Pemberian tablet tambah darah. Jadi ada dua intervensi untuk remaja ini. Yang pertama pembelian obat tambah darah. Itu diberikan 1 tablet per minggu selama 52 minggu. Selama 52 minggu. Nah, jadi anak-anak remaja itu setingkat SMP, SMA. Ya, baik di sekolah pemerintah, swasta, pesantren, pokoknya umur SMP, SMA itu khususnya remaja putri harus kita berikan obat tambah darah untuk pencegahan jangan sampai terjadi anemi. Nah, diberikan 1 tablet per minggu selama 52 minggu. Berarti ini setahun lebih kurang. Berarti informasi juga ya buat adik-adik kita ya. Ternyata mencegah stunting itu juga dari remaja harus dimulai. Iya, dari remaja. Ya, kemudian yang kedua, intervensi kedua untuk remaja itu kita lakukan cek HB-nya. Cek HB-nya, pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB. Jadi kalau ada remaja putri yang HB-nya di bawah 12 mg per desiliter, HB di bawah 12, itu harus kita periksa. Kenapa dia HB-nya rendah? Nah, karena standarnya 12. Kurang dari 12 harus kita periksa. Kenapa HB-nya rendah? Bisa jadi penyakit. Nah, seorang remaja putri itu mengidap penyakit kronis, ya, sehingga yang bersangkutan HB-nya terus menurun atau tidak pernah normal. Akibat penyakit kronis. Itu harus kita periksa. Kemudian mungkin ada penyakit-penyakit lain, penyakit yang memang penyakit bawaan. Contoh misalnya hemofili atau talasemia. Hemofili itu apa? Hemofili itu penyakit yang pendarahan yang susah berhenti. Karena ada zat-zat yang membukukan darah tidak cukup sehingga tidak berhenti. Atau memang ada misalnya anak remaja putri ini sering misalnya mennya terlalu berlebihan. Mungkin masalah hormonal yang harus kita misalnya periksa. Buang darah yang berlebih Pak ya, sehingga lemas pucat. Nah, sehingga kan
tidak hanya untuk ke depan, pada saat sekarang pun harus kita perhatikan karena anak-anak yang anemi itu cenderung ke malas, lemas, lesu, tidak ada gairah belajar, ya kan, sering sakit. Nah, makanya juga efeknya harus kita siapkan mulai remaja supaya seorang remaja putri itu pada saat nantinya dia menjadi seorang ibu betul-betul siap. Karena anemi itu mempengaruhi kesehatan keseluruhan, termasuk organ-organ penting dalam tubuh itu perlu cukup oksigen. Kalau anemi kan oksigen nggak cukup. Yang bawa yang bawa oksigen ke organ-organ vital itu kan darah. Darah itu terutama Hb, hemoglobinnya ya, yang mengikat oksigen. Nah, makanya itu. Kemudian kelompok yang kedua yang kita intervensi wanita hamil. Wanita hamil, ya. Setelah remaja putri ini kan akan menjadi ibu wanita hamil. Ya. Hamil juga harus dipersiapkan, ya. Penanganan yang pertama juga sama. Ibu yang hamil yang pertama dilihat bukan dilihat Hb-nya. Yang pertama harus diberikan adalah tablet tambah darah. Itu dipastikan semua ibu hamil, bukan sekarang aja, dari dulu. Nah, cuman yang jadi persoalan mungkin ini ya, diminum atau tidak. Itu. Makanya itu yang harus perhatian kita. Karena seorang ibu hamil harus minum obat tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Minimal. Ya, jadi pastikan, bukan hanya sekarang, dari dulu itu programnya. Karena yang bersangkutan, yang ibu hamil ini juga perlu suplai makanan lebih besar daripada sebelum hamil. Ya. Paling tidak 1,5 kali dari kebutuhan biasa. Ya, karena ada kehidupan lain ya dalam tubuhnya. Makanya itu yang pertama. Kemudian intervensi ibu hamil yang kedua, kita melihat status gizi ibu hamil. Ibu hamil ini kurang energi atau bahasa lainnya kurang gizi atau tidak. Untuk menilai ibu hamil, kita harus ukur lingkar lengan. Tapi kalau memang dasarnya memang kurus, Pak, gimana? Tetap itu jadi hasil penelitian, kita nggak tahu ya, hasil penelitian yang menentukan seorang ibu hamil itu sehat atau tidak sehat, lingkar lengan atas. Nah, kalau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, itu dianggap ibu hamil kek, kurang energi kronis, atau bahasa umumnya ibu hamil kurang gizi. Jadi intervensi yang kedua untuk ibu hamil, yang pertama minum FE, yang kedua ibu hamil itu harus diukur lingkar lengannya untuk menentukan kek atau tidak. Kalau ibu hamil ini kek, kurang gizi, yang bersangkutan harus diberikan PMT, pemberian makanan tambahan selama minimal 90 hari. Atau sampai sembuh, sampai tidak kek lagi. Sampai nggak kek, sampai waktu diukur lengannya. Jadi 90 hari setelah intervensi kita ukur, masih kek, lanjutkan. PMT itu sudah kita berikan. Khusus kita di Aceh sudah kita berikan semua puskesmas Aceh. Sudah kita kirim. Nah, kalau kurang nanti boleh ditambah dengan PMT dari desa. Makanya kami arahkan kemarin para geci kepala desa dalam memberikan PMT jangan disamaratakan. Mana PMT penyuluhan, mana PMT yang tuh terapi atau pemulihan. Dibedain. Ini penyuluhan, ini pemulihan. Yang penyuluhan hanya diberikan pada saat posyandu. Semua tanpa pandang bulu. Semua ibu hamil, semuanya balita dapat. Tapi khusus yang pemulihan itu khusus 90 hari. 1 hari 3 kali berikan. Jangan 1 hari sekali. Nggak cukup. Jadi khusus ibu hamil yang kek, ini harus dilakukan PMT pemulihan. Berarti intervensi kepala desa itu penting ya untuk mengawal itu ya. Dan ini semua salah yang sudah dilakukan oleh kepala desa selama ini. Bapak nggak takut nih diserang kepala desa? Nggak takut, saya tahu. Karena tidak ada satu kepala desa pun yang sudah memberikan PMT pemulihan secara benar. Ini yang mau kita koreksi. Sekarang gini Pak, bukan saya membela kepala desa ya. Ya bisa jadi kepala desa secara peraturan telah melaksanakannya. Tapi kan mereka juga gitu mungkin punya kader, punya petugasnya ya, mungkin missingnya ya di situ. Gitu. Pusing juga kan kalau kepala desa ya ngurusin banyak hal gitu. Makanya perlu kita luruskan. Jadi kerja kami kemarin keliling, ini yang kami luruskan. Bagaimana memberikan PMT untuk seorang ibu milk cake.
Oke. Nah, jadi PMT-nya ada PMT yang sifatnya roti, PMT yang kita bagikan, plus PMT lokal. Ini yang kita harapkan dari kepala desa. Oke. Berarti lebih ke komitmen sebenarnya Komitmen ya. Kepala dan desa. menjaga 3 kali sehari selama 90 hari. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Ya iyalah sulit, Pak. Ya, Kepala kan? desa ngurusin Makanya lauk Inggris. tapi sebenarnya tidak sulit. Kenapa? Karena saya lihat di data satu desa itu 2-3 orang aja, nggak banyak. Oke. Yang kayak itu 2-3 orang. Malah ada desa yang tidak ada. Ya. Begitu juga nanti anak stunting juga seperti itu, nggak banyak. Jadi makanya kepala desa kecil kita itu jangan melihat semua orang. Repot, nggak sanggup. Jadi dari semua ibu hamil, misalnya satu desa pada suatu saat, karena ibu hamil kan ada hari ini sekian orang, nanti belum tentu, ya kan? Ya, tahun depan mungkin berapa orang? Tahun ini pun beda-beda. Beda. Ya kan, bulannya beda-beda. Lihat nanti, misalnya ada 5 orang hamil, paling 1 orang atau 2 orang, nggak banyak. Jadi itu aja yang diperhatikan. Yang 5 yang lain nggak usah diperhatikan. Ya, jadi itu aja yang diperhatikan. Kasihlah PMT selama 90 hari. Itu, sorry Pak, saya potong. Kecil udah dikumpulin nggak? Sudah. Semua 100% yang kemarin kami keliling. Ada Bapak kasih tahu nggak fenomena ini ke kecil? Semua sudah. Tanggapannya seperti apa? Mereka setuju, memang mereka tidak tahu. Nah, Oke. selama ini tidak tahu, dipikirnya PMT itu hanya. Berarti bukan kecil yang salah, pemerintah. Ya, pemerintah yang salah. Ada miss yang sampaikan mungkin kurang. Saya logika aja Betul, kan, betul, karena mereka nggak tahu. Betul. Gitu. Pertama tidak tahu, kedua memang pada penyampaian mungkin kurang diperhatikan, ketiga mungkin kecilnya juga ganti-ganti. Ada suatu kabupaten kemarin semua baru, wajar kalau belum tahu. Kadernya juga ganti-ganti, makanya kita ingatkan, terutama petugas puskesmas supaya mereka juga mengingatkan kader di desa yang sudah belakang ini salah, yang semua kadang-kadang gini, daerah kita sama dengan pemberian suatu bantuan disamaratakan. Nah, sebenarnya itu yang salah. Ya, boleh samaratakan, makanya kita PMT itu kita bagi 2 kelompok, penyuluhan dan pemulihan. Yang penyuluhan silakan ke Samarata pada saat posyandu, tapi yang pemulihan ini harus khusus. Nah, itu intervensi yang kedua untuk ibu hamil. Kemudian intervensi yang ketiga untuk ibu hamil, kita harus pastikan ibu hamil itu harus diperiksa oleh petugas kesehatan minimal selama kehamilan 6 kali. 6 kali, 6 kali. Lebih bagus kalau 2 kali diantaranya oleh dokter spesialis. Nah, jadi ini yang harus kita tekankan. Karena ibu hamil itu progres dalam masa kehamilannya bisa terjadi macam-macam kalau kita tidak periksa. Ya. Kemudian efeknya adalah terhadap janin yang dikandungnya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu pada saat kehamilan, kita sudah deteksi dari awal. Contoh, yang sering menyebabkan saat ini kematian dalam kehamilan di Aceh, nomor 1 adalah hipertensi akibat kehamilan. Atau preeklamsia. Darah tinggi ya? Jadi ibu hamil tiba-tiba darah tinggi. Biasanya tidak darah tinggi. Biasanya darah rendah, nih tiba-tiba darah tinggi. Darah rendah atau normal. Tiba-tiba pada saat hamil tinggi. Berarti ini memang hipertensi yang dipengaruhi atau darah tinggi yang diakibatkan oleh hamil. Nah, biasanya setelah hamil itu normal balik. Itu penyebabnya memang cuma karena kehamilan atau? Yang kita ceritakan sekarang karena kehamilan. Nah, hipertensi namanya eklamsi atau preeklamsi atau hipertensi akibat kehamilan. Nah, jadi ini yang sangat berpengaruhnya. Pertama berpengaruh terhadap pertumbuhan janin, dia tidak bagus, pertumbuhan janinnya tidak normal, juga terhadap kondisi ibunya. Bisa jadi karena efek dari hipertensi ini yang paling yang ditakutkan adalah pertama ibunya bisa hilang kesadaran, kemudian malah yang paling sering eklamsi kejang, sampai koma, nggak sadar. Nah, itu sulit kali disembuhkan. Kalau itu kejadiannya, itu angka kematiannya tinggi. Terhadap ibu dan anaknya. Dan bagi ibu yang hipertensi pada saat kehamilan, dilarang melahirkan di rumah atau di klinik. Harus melahirkan di tempat yang ada dokter spesialis.
Tidak boleh ditangani oleh bidan. Nah, efeknya dengan stunting itu apa, Pak? Efek dengan stunting itu pertumbuhan anaknya. Oh, dia berarti berpengaruh juga ya? Baru. Dengan keadaan hipertensi melahirkan salah juga satu. efeknya pengaruhnya ke stunting juga. Ke stunting juga. Repot juga ternyata ya. Kalau Semua. kita ngomong stunting ya. Itu baru satu hasil pemeriksaan yang perlu dilakukan pemeriksaan pada saat hamil. Kalau istilah kesehatannya ANC, antenatal care. Nah, yang 6 kali itu. Nah, kalau ini kejadian, orang dengan pada saat pemeriksaan pertama sudah jelas memang ini hipertensi, itu harus dokter semua periksa. Harus tertib. Dan tidak cukup lagi 6 kali. Kalau bisa setiap bulan. Setiap bulan. Ya. Malah lebih banyak lebih bagus. Ya, untuk mengawal lah ya. Ini istilahnya ibu risiko tinggi. Risiko tinggi. Jadi hamil itu kan ada yang tanpa risiko, bukan tanpa risiko biasa. Ada yang risiko tinggi. Risiko tinggi salah satu hipertensi. Atau ada penyulit lain. Contohnya panggul sempit, anak besar, ibunya menderita penyakit diabetes yang paling pengaruh, akan mempengaruhi anaknya yang besar kali susah tidur. Diabetes Pak ya. Kemudian preeklamsia, ada yang pendarahan, ada yang letak plasenta terlalu ke bawah atau menutupi jalan lahir, kan? Atau juga ibu-ibu yang pernah dioperasi SJ, dan banyak lain penyebabnya. Makanya ini salah satu intervensi dari stunting, antenatal care, pemeriksaan ibu hamil. Ya, itu intervensi yang kedua bagi ibu hamil. Kemudian intervensi yang ketiga bagi ibu hamil yang kek. Ibu hamil yang tadi kurang gizi tadi, itu kan diberikan. Yang kedua tadi, ini yang ketiga ya. Yang kurang gizi kasih PMT, yang ini periksa. Nah, kemudian pada saat kehamilan juga, pada saat melahirkan. Pada saat melahirkan juga kita harus perhatikan, bagi yang memang berisiko harus dilakukan melahirkan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang mempunyai dokter spesialis kandungan. Nah, kemudian intervensi selanjutnya untuk anak yang sudah lahir. Anak yang sudah lahir, pada saat lahir dulu. Pada saat lahir kita lihat, kalau seorang anak lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kilo, atau tinggi badan, panjang badannya kurang dari 48 cm, itu kemungkinan untuk stunting tinggi. Karena itu anak tidak normal. Nah, anak lahir normal apabila dia berat badannya di atas 2,5 kilo atau tinggi badannya lebih dari 48 cm. Itu dianggap anak lahir normal. Nah, kemungkinan untuk stunting ada kemungkinan, tapi kecil. Nah, tapi kalau anak yang lahir di bawah standar tadi, untuk stuntingnya lebih besar. Nah, makanya walaupun gini Pak, ini saya potong nih, sorry. Walaupun misalnya ketika dia telah lahir dikasih asupan gizi oleh orang tuanya bagus. Ya. Bisa berubah kan? Bisa. Maksudnya bisa berubah. Jadi gini. Berubah anak untuk jadi ukuran kita untuk melihat anak ya. Kita lihat dari perkembangan otaknya. Jadi anak itu perkembangan otak 2 tahun pertama itu harus jadi perhatian kita. Karena perkembangan otak sangat pengaruh terhadap perkembangan organ lainnya. Ya kan? Jadi anak yang lahir perkembangan otaknya itu 75% terjadi 2 tahun pertama. Mulai dari janin, kandungan sampai 2 tahun pertama, 1000 hari. Ya. Itu 75% perkembangan otaknya. Juga tinggi badan anaknya. Termasuk tinggi badan anaknya. Beriringan tuh berarti Beriringan. ya. Seorang anak itu tinggi badannya setelah 2 tahun itu juga tengah dari tinggi badan dewasa. Jadi berarti kita bisa ukur ya, sendiri lah, ukur kurang sendiri. lebih walaupun belum tentu jadi pegangan. Kadang-kadang juga anak di kita justru yang banyak tinggi badannya setelah sunat. Itu sering tumbuh, juga. Kan? Itu sering juga. Kalau setelah sunat kadang-kadang melewati bapaknya atau orang tuanya. Tapi perkembangan utama di situ. Anak itu seumur 5 tahun itu otaknya itu 95% pertumbuhannya. Setelah 5 tahun sampai dia tua cuma 5%. Cuma 5%. Oke. Makanya kualitas otak itu ditentukan anak
di bawah 2 tahun Di paling bawah besar, besar. kemudian 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, Oke. makanya anak 1000 kehidupan pertama kita harus jaga sekali gizinya. Gizi. Nah, dengan baik gizi walaupun orang tuanya pendek bisa jadi dia lebih Panjang. Iya, karena lebih tinggi. kalau kita lihat kayak Jepang, Korea, Cina sekarang orang tuanya kan nggak tinggi tapi anaknya Ya, tinggi-tinggi. masalahnya perilaku orang tua. Iya. Saya melihat kepedulian makanan anaknya jauh lebih bagus dulu orang tua daripada sekarang. Rata-rata saya melihat dengan ini sendiri lah kita di kampung, ya kan? Iya. Dulu ibu-ibu di kampung itu dia sendiri siapkan makanan anaknya, buat nasi tim, dia dari ikan, daging, ayam masak sendiri kasih. Sekarang coba lihat. Tapi Pak dulu juga rame yang stunting, Pak. Cuman kita belum tahu aja stunting itu Ya, gimana. dari segi Logikanya. ini kan dari segi kepedulian dulu, perilaku. Oh iya, Kita ngomong dari perilaku. segi makanan ya, dari perilaku segi seorang ibu gizi untuk lah. makanan gizi anaknya. Oke. Ya kan, kalau sekarang kan deal. lebih simpel. Iya, beli, Pak. Beli jadi. Nah, ini juga pengaruh, Bu. Iya, Ini juga pengaruh. Jadi ini juga harus perhatikan perilaku masyarakat juga menentukan. Bukan hanya petugas kesehatan, tetapi masyarakat ini kita harapkan ini lebih peduli terhadap anak, lebih peduli terhadap ibu hamil, lebih peduli terhadap anak remaja. Anak remaja. Ya tiga kelompok itu yang harus betul-betul kita kawal saat ini. Kita jaga lah. Jaga. Jaga. Nah, jadi tugas kita masyarakat secara umum, apalagi kita sebagai kepala keluarga, jangan menyalahkan orang lain. Ya, bapak-bapak ya. Jangan menyalahkan orang lain. Bapak-bapak. Kita sendiri punya tanggung jawab untuk anak kita. Iya. Nah, Oke. ya, menjaga mulai anak kita remaja putri pada saat dia menikah, pada saat dia hamil, tanggung jawab dari suaminya, tanggung jawab dari mamanya, ibunya sendiri yang mengandung. Benar. Tanggung jawab kita setelah lahir. Bagaimana menjaga setelah lahir anak itu kasih ASI eksklusif. Wajib tuh 6 bulan. Kita ngomong stunting itu kayaknya bingung. Saya pun kadang banyak dapat pertanyaan, misalnya anak saya pendek. Bukan saya ngomong tuh ya, orang tuanya di bawah rata-rata kalau menurut beliau itu, kalau di compare dengan teman-temannya atau anak sebayanya kecil gitu lah ya, tapi cerdas, pinter ya kan. Ini kan pengalaman orang tua dan penuturan orang tua itu gimana sampai ditanya apakah itu stunting juga gitu. Karena kalau itu juga nggak dianggap stunting, berarti kadang-kadang bagi orang tua kita tuh kan nggak penting juga. Yang penting anak saya cerdas gitu, pendek-pendek ya nggak masalah gitu. Sebenarnya itu tidak stunting. Sebenarnya esensi utamanya itu kalau kita lihat itu bukan stunting. Kenapa, Pak? Tetapi karena indikator pemerintah kita hanya menentukan stunting itu tinggi badan, makanya dia jadi stunting. Tidak ada indikator lain. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat betul-betul itu bukan stunting, memang keturunannya pendek. Stunting itu seharusnya yang dilihat adalah kemampuan otaknya. Nah, itu seharusnya. Tapi jadi walaupun dia pinter, kecil kayak gitu, sebenarnya bukan stunting. Tapi stunting. karena indikator kita sekarang ini hanya tinggi badan, termasuk maka yang bersangkutan juga ikut jadi stunting. Oke. Apa Bapak nggak takut ini jadi statement yang akan blunder? Berarti nggak. Ini maaf nih Pak ya, kita jujur-jujur aja ya. Itu kalau kayak gitu pengukurannya ya udah. Kenapa memang anak kita pendek-pendek lah, jadi nggak perlu kita ngejar tinggi badan gitu. Karena kan selama ini yang digaungkan ya stunting berarti di bawah rata-rata. Kalau bahasa halusnya, bahasa masyarakatnya nyopane, ya kan? Iya, memang itu karena gimana, aturan dari pemerintah kita hanya itu jadi indikator tinggi badan. Jadilah yang tadi itu jadi stunting. Jadi sebenarnya bukan stunting karena keturunan pendek, ya kan? Tetapi ya biar masyarakat dari segi indikator ini bukan stunting, kita juga bisa, artinya gini, bagi masyarakat kita yang pendek, keturunannya pendek, kita harus imbangi dia dengan gizi yang bagus. Artinya kalau orang lain makan ayam 1 potong, kalau bisa 2 potong. Nah, kenapa? Karena yang bersangkutan keturunannya pendek. Kita bisa kasih dia panjang dengan memperbaiki kualitas gizi. Treatmentnya ada. Ada treatmentnya, walaupun tidak sebagus orang yang keturunannya tinggi. Nah, contoh kan dari beberapa negara seperti Jepang, Korea dulu kan kecil, pendek, ya kan. Tapi dengan perbaikan kualitas gizi, asupan gizi yang cukup, nah
kan akan Ya, hasilnya anaknya tinggi-tinggi. lebih tinggi nanti kan. Ya. Itu juga seperti itu. Bisa. Jadi bagi yang keturunannya pendek, orang tuanya pendek, diusahakan nilai asupan gizinya lebih baik. Lebih baik. Ya berarti maksudnya sebenarnya ada solusi. Ada treatmentnya solusi. kalau mau misalnya anak kita jauh lebih tinggi dari Iya. kita. Jadi Iya. kalau ada statement misalnya dari saya, misalnya orang Iya. tua atau masyarakat bilang, oh long pana, ya wajarlah anak long pana. Sebenarnya ya balik lagi. Balik Kalau lagi. kita mau anak kita tinggi sebenarnya ada treatmentnya, Ada treatmentnya. ya dengan memenuhi gizi ya. Iya. Berarti kalau yang saya tangkap hari ini kalau ngomong dengan Pak Hanif, ya kalau kita ngomong stunting itu kita juga bukan hanya ngomong tinggi badan, tapi kita juga ngomong tentang kognitif ya, Iya, kecerdasan ya, perkembangan kesejahteraan otak. Dan sebelumnya saya juga sempat ngomong tuh dengan dokter Umi, beliau juga bilang gitu, dari mana kita tahu anak kita stunting? Sebenarnya nggak bisa kita ukur secara kasat mata, Nggak dia bisa. kan ada Indikator lain. ya ada alat ukurnya lah. Ya. Jadi orang tua pun jangan semerta-merta menjudge anak stunting kalau belum diukur. Ya. Makanya konsultasi itu penting ya untuk Penting. tahu anak saya stunting apa enggak dari segi tinggi badan ya. Ya. Kecerdasan kan lain lagi tuh ukurannya Ya. Pak. Oke. Sejauh ini Pak, apa yang udah sedang dikerjakan? Sorry kalau program tadi udah intervensi. Jadi untuk petugas-petugas kita kan selalu melakukan edukasi apa itu stunting, bagaimana memperbaiki gizi. Tadi tetap juga ada implementasi di lapangan yang memang petugas kita juga, jangankan masyarakat, petugas juga kita yang kita udah jelas petugas kesehatan juga tidak ngerti habis, hanya dengar-dengar aja. Dengar-dengar aja. Tapi bagaimana intervensi yang sebenarnya itu juga banyak belum tahu. Banyak Makanya belum tahu. kita asal ke daerah selalu kita momen itu kita manfaatkan untuk menjelaskan bagaimana stunting, bagaimana penanganannya, berapa kelompok umur apa saja yang perlu kita tangani seperti yang saya ngomong tadi. Nah, itu kan harus betul-betul dipahami oleh semua petugas. Tidak hanya orang gizi. Oke. Mulai dokter, kepala puskesmas, semua perawat, bidan harus tahu persis karena semua mereka punya peran. Oke. Nah, terutama bidan di desa itu sangat berperan. Karena yang melakukan nanti yang tahu persis kondisi seorang anak di desanya, yang melakukan intervensi itu ya bidan desa. Oke, ya. Bidan yang bertanggung jawab di daerah itu. Berarti memang ada temuan di lapangan bahwa nggak semua petugas kesehatan itu paham tentang stunting, Pak? Ada. Berapa persen, Pak? Mungkin setengahnya tidak paham. Hanya dengar-dengar aja. Setengahnya paham. Karena ada yang petugas kesehatan menganggap itu bukan tugas saya. Tugas saya ini. 50% ya, bukan statement saya, statement Kadis. Ya, 50% Jadi petugas catatan kita juga bagi hanya nakes tahu ya. stunting tapi tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Nah, Bapak nggak takut nih diserang? enggak. Dan nyatanya seperti Ini kan itu. kesannya kayak bapaknya menjelek-jelekkan lembaga sendiri Bukan gitu. menjelek-jelekkan, ini kan supaya petugas kita lebih peduli. Oke. Karena yang kita harapkan sekarang petugas bukan hanya bekerja sesuai aturan, melepaskan tanggung jawab, tapi kan petugas kesehatan kalau kita lihat esensi seorang petugas kesehatan yang pertama mereka punya kapasitas, punya ilmu yang cukup memberikan pelayanan. Kedua mereka punya skill, ya. Ketiga mereka punya etika. Satu lagi kalau menurut saya yang perlu ditambah sekarang ini kepedulian. Nah, walaupun selama ini hanya 3, ya. Walaupun tapi itu bukan tugas mereka, tapi mereka perlu untuk peduli. Apalagi yang tugas. Nah, tadi kan kita sampaikan tahap-tahap yang harus intervensi. Artinya kan semua petugas kesehatan seharusnya kan terlibat itu. Terlibat. Ya kan, apalagi penanggung jawab wilayah. Petugas kesehatan yang dikasih satu wilayah untuk mereka sebagai koordinatornya. Harus tahu persis. Jadi itu yang kami minta. Mungkin ini ya, mungkin penyebab stunting ini nggak selesai edukasinya atau sosialisasinya mungkin ya itu tadi, mungkin salah satunya ya masalah di petugas kesehatan juga. Ini kalau dari statement Bapak ya, selain misalnya ada miskomunikasi dengan kepala desa mengenai kayak tadi ya. Kalau kita lihat teori kan, kalau memang semua petugas kesehatan bekerja dengan baik, sesuai apa semua ngerti, kan baru 30%. Oke, 30%. Nah, petugas sisanya, kesehatan, ini saya harus ulang nih. Petugas kesehatan yang bekerja sesuai betul-betul. Bukan, 30%. misalnya semua petugas kesehatan sudah bekerja dengan baik, semua baik 100. Semua, 100. Baru menyelesaikan masalah stunting 30%.
Oke, sorry. Oke, Ya kan? paham. 70% lagi ini di sektor lain. Sektor lain, Yang kan kita banyak bilang juga tadi. ya. Makanya juga sektor lain lebih peduli. Tidak hanya petugas kesehatan. Iya. Bagaimana menjamin Kebayang ya. semua masyarakat buang air besarnya Nggak sembarangan. Nggak sembarangan, ya. MCK ya Pak, sanitasi. kan bukan tugas kita kami lihat. itu Iya. yang bangun MCK. Paham Pak. Nah, saya kami hanya menilai. bilang Bapak untuk Kami itu, hanya betul. menilai ya kan. Ini sesuai tidak dengan kesehatan? Tidak, ya kan. Tidak. Bagaimana menjamin semua kampung, semua desa, masyarakat kita sanitasinya bagus. Air bersihnya Oke, ada. ada. Sekarang air bersih di Aceh kan masih kecil. Susah ya, makanya masih banyak orang yang Kemudian kesini. ya perilaku. Jadi rumahnya juga, macam-macam lah ya. Kebersihan Rumah ya kan. Bahasanya Pak, kalau orang kita harus jelas-jelas Pak. Merokok. Merokok. Merokok itu Asap rokok. merokok itu tidak kecil penyebabnya stunting. Besar Besar. sekali. Berapa persen Pak? Saya tidak tahu berapa persen pengaruh terhadap stunting. Yang jelas masyarakat kita merokok. Kalau kita ambil ya 20% saja. Ada kira-kira nggak 20% rakyat Aceh merokok? Lebih mungkin ya? Kayaknya lebih ya. Nah, 20% saja. Kalau saya lihat sih 80% Pak. Soalnya rokok ketemu kopi, kedai kopi di mana-mana. Ambil 20%. 20% merokok. 20%-nya 1 juta orang. 1 juta orang. 1 juta lebih. Kita ambil 1 juta orang. Menghabiskan 20.000 aja per hari. Satu hari berapa? 20 miliar. 20 miliar. Satu bulan kali 30, 600 miliar. Satu tahun kali 12, 7,2 triliun. Kecil tuh untuk rokok dihabiskan. Yang kaya yang punya pabrik. Tapi kan income-nya ke negara juga Pak kalau ngomong rokok. Sebenarnya kalau kita mau senggol rokok ya tutup aja pabrik rokok, selesai kan? Tapi kan nggak bisa. Nggak bisa. Banyak masyarakat. Mancing, Bapak mancing. Ya memang itu ya. Solusi yang sulit kan? Solusi yang sulit gitu. Solusi yang itulah masyarakat kita harus menjaga Berarti supaya tidak merokok di dalam rumah. Karena Benar. indikator kesehatan dan dinilai tidak merokok dalam rumah. Kalau merokok di kebun ya silakan. Walaupun memang tidak disuruh. Tidak disuruh. Tapi tidak ini indikator kesehatan. Yang mempengaruhi indikator kesehatan merokok dalam rumah. Sambil gendong anak merokok. Cium-cium anak sambil merokok. Bawa anak jalan-jalan naik Honda merokok. Ini yang harus dikurangi. Ini gaya orang Aceh kali ini sebenarnya disebut. Kan, selain masalah nakes di masyarakat. Gimana mau selesai stunting kalau bapaknya masih merokok, bawa jalan-jalan anaknya merokok, ya kan? Gendong anaknya merokok. Ini mungkin susah kita bilang sama bapak-bapak untuk nggak merokok, lebih-lebih yang udah merokok. Tapi setidaknya tolong bapak-bapak kalau merokok jangan dekat dengan anak, jangan dan jangan dekat di anak, rumah. jangan di rumah. Nah, itu. Jelas. Itu pengaruh. Itu peran keluarga dalam mencegah stunting juga. Terutama ibu-ibu ya, berarti harus lebih kritis ke bapak-bapaknya. Jangan takut durhaka, tuh nggak durhaka. Hai, Jino kang yang Pak Hek bacun, menyoda pegah babah lang kayak pegah. Durhaka lako. Kata perintah-perintah lako, kata hatam lako. Kalain lo masalah. Nyo sayang kane. Bek berkok lah. Hidro ne bang, menyayangkan ne merokok, bek di rumah, bek totoane, ne tebik uluak. Mungkin itu. Menyo piuh lebih get. Lebih piuh. Menyo pegah le Pak Kadis, menyo piuh lebih get. Bapak merokok enggak? Nih saya saran. Saya enggak merokok. Enggak, nanti tiba-tiba nih netizen di mana-mana. Nih Bapak nih ngomong tiba-tiba nanti di. Saya tidak merokok. Jadi dan dulu pernah. Dulu pernah. Kemudian tobat gara-gara stunting. Sudah lama saya berhenti. Akan apa Pak? Stunting. Memang nggak sehat. Memang nggak sehat. Merasakan sendiri bahwa merokok itu tidak sehat. Ya. Atau karena posisi sekarang. Enggak, sebelum jadi posisi ini saya udah berhenti. Enggak, karena ada fun frame. Tetap ada pengaruh. Iya tetap. Kita sebagai petugas kesehatan tetap ada pengaruh ya kan. Setidaknya malu. Itu ya malu lah. Setidaknya malu. Berarti setidaknya ya dari beberapa sudah kali podcast, akhirnya saya dapat sebenarnya kesimpulan di Aceh ini kenapa stunting tidak selesai-selesai. Ya karena memang pola hidup sehat kita di rumah. Selain dari masalah gizi dan yang lain. Nah, itu memang semua balik dari mulai dari dalam rumah ya, terutama bapak-bapak. Ya nggak heran sih. Ya asap rokok ya. Nggak tahu pengaruhnya besar terhadap stunting. Ya jagalah, setidaknya kalau udah tahu sekarang, misalnya bapak suka merokok, setidaknya tahu. Rokok itu kan banyak diri. zat-zat lain. Begitu dihirup oleh anak,
darahnya itu sudah sulit mengikat oksigen. Oke. Artinya pada saat dia terpapar dengan asap rokok, kadar oksigen dalam tubuhnya tidak cukup. Oke. Itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan organ anak, termasuk organ-organ vital, contohnya otak. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Memang kalau bahas stunting nih nanti kita sambung lagi, nggak selesai nih. Ini banyak nih Pak. Banyak. Saya nanti kalau ada waktu kita ngomong lagi. Ya. Ini akan saya undang mungkin PKK ke depan ya. Iya, kalau perlu sama-sama tim PKK ya kan. Semua. Nanti kita buat satu yang geger. Iya. Okay. Biar masyarakat banyak protes. Banyak protes. Banyak protes, artinya kan pingin tahu. Pingin tahu, benar. Nanti biar kita jelaskan. Jadi ditunggu protes-protesnya tentang stunting ya. Oke, sampai berjumpa lagi di Sago TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.